Para ulama menyebutkan ketika suami tidak memberikan nafkah, maka akan ada kepincangan dalam rumah tangganya dan kepemimpinan dia. Nanti kita akan bahas bagaimana sikap seorang istri kalau suami tidak memberikan nafkah. Nih yang katanya pemimpin, nih yang katanya imam, ketika dia tidak memberikan nafkah, pincang kepemimpinannya sehingga sang istri bisa keluar dari rumahnya. Loh, dia kan istri seharusnya nurut dan taat. Nah, tapi kau punya kewajiban yang harus kau lakukan. Disyariatkannya memberikan nafkah ini. Allah menyebutkan di antara hikmahnya karena perempuan itu ditahan untuk tinggal di rumah menjadi istri yang melayani suami, yang kelak akan menjadi ibu buat anak-anaknya. Maka mau tidak mau sang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan diamnya kita, musuh kita akan kehabisan bahan untuk menyerang kita. Kata para ulama, tutur kata itu sebelum diucapkan maka masih milik kita. Walaupun kita pegel misalnya, tapi sebelum kita ucapkan maka masih milik kita. Tapi kapan sudah diucapkan, sudah keluar, sudah milik umum, milik orang lain. Ya. Dia seperti bola liar. Makanya Nabi SAW menjadikan diam itu bagian daripada tanda-tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia cuma ucapkan yang baik. Dia pilih benar-benar kosakata yang dia mau ucapkan supaya jangan menyinggung orang, jangan juga salah. Apalagi sampai kasar gitu ya. Atau dia diam saja. Mana diam sini walaupun dia pegel, walaupun dia benci sama orang itu, tapi dia kontrol lisannya. Dia tidak ucapkan. Karena itu satu senjata yang orang tidak sadari. Dengan diamnya kita, musuh kita akan kehabisan bahan untuk menyerang kita. Makanya sebagian salaf dicontohkan seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah pakai jubah baru, jalan di jalan dengan beberapa muridnya. Tiba-tiba ada satu orang lewat tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba caci maki dia. Mentang-mentang kamu sepupu Rasulullah, mentang-mentang kamu begini. Dipancing emosinya. Abdullah bin Abbas berhenti, lalu mendengarkan orang itu, tapi tidak dibalas. Dibiarkan aja. Seperti Abdullah bin Umar berdiri di posisi orang yang sedang salah gitu ya. Dibiarkan orang itu bicara. Karena tidak dibalas, akhirnya orang itu kehabisan tutur kata. Abdullah bin Abbas menangkap orang ini rupanya merasa iri dengan baju barunya. Maka beliau setelah orang itu selesai karena tidak direspon, sudah kehabisan kosakata, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah anda sudah selesai? Orang itu terdiam malu gitu. Lalu Abdullah bin Abbas membuka jubah barunya, jadi ada baju gamis beliau pakai, lalu dilapis lagi dengan jubah baru itu. Beliau mengatakan, beliau buka gamis tersebut dan jubah itu lalu mengatakan, ambillah ini sebagai hadiah. Lalu dia bilang pada murid-muridnya, sampaikan alamat kita kepada orang ini, kalau dia butuh bantuan biar dia datang. Subhanallah, setelah itu orang tersebut menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itulah akhlak para salaf. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi mereka membalas keburukan orang lain justru dengan tetap mempertahankan komitmen dengan akhlak yang baiknya. Perselingkuhan yang terjadi, perzinaan yang terjadi. Apa penyebabnya? Hilangnya qanaah. Dari mana mulai hilangnya qanaah? Tidak menundukkan pandangan. Dulu ada istilah, orang kalau jalan-jalan ke mall itu ngapain? Cuci mata. Cuci mata dengan wanita, cuci mata dengan barang-barang yang ada di sana. Tidak ada niat beli-beli. Padahal pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Maka ahibati fillah, benar-benar nikmat dibuat ridho dengan apa yang Allah berikan itu membuat kita jadi orang yang paling kaya. Sudah, itu dirimu, itu rizkimu. Ketika orang masih sibuk memandang orang lain, kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain, maka dia akan jadi orang yang menderita. Tapi ketika kita bercermin, ini anak, ini baju anak, ini jam anak, itu sandalnya anak, ini rumahnya anak, ini istrinya anak. Ini bismillah. Ketika antum ridho, tenang hidup. Bagi saya Ustadz Khalid itu adalah dosen paling killer, dosen yang paling saya takuti. Kalau di dalam sense, itu ada yang dinamakan dengan homo sapien. Bukan manusia, Pak Ustadz. Sebagai orang yang beriman, kita memang menjadikan rujukan utama itu Al-Quran. Sains dan perkembangannya itu bukan kita jadikan rujukan. Saya ingat pada waktu pertemuan pertama, podcast pertama sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu kita podcastnya 1,5 jam, dan saya hanya tayangkan 1 jamnya saja, 30 menit terakhir itu saya potong, karena di 30 menit terakhir itu saya berdebat dengan beliau. Orangnya nggak bisa diajak ketawa, tegang dari awal sampai akhir, tapi memang ilmunya banyak sekali ya. Awal-awal mungkin banyak yang nggak bisa masuk ya di pikiran saya tentang Ustadz Khalid ya. Tapi setelah saya banyak belajar Islam, saya sadar satu hal. Bukan hanya agama Islam sih, saya merasa agama-agama di Indonesia itu banyak banget ditunggangi oleh pendapat ulama. Dan saya tertarik pengen belajar Islam yang sesungguhnya. Banyak yang bilang dengan saya, kalau pengen belajar Islam sesungguhnya, belajar dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tahun ini saya dapat kesempatan, saya pengen membuka diri, saya pengen belajar langsung, saya pengen isi diri saya dengan semua ilmu dari Ustadz Khalid Basalamah. Saya nggak peduli mau nggak masuk akal saya akan berusaha terima semuanya. Saya siap belajar tentang Islam yang sesungguhnya.